Halo semua, kembali lagi di channel Mila. Hari ini kita akan melanjutkan drama Korea Strong Woman The Bongsun. Dan yang suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, komen, dan juga like. Terima kasih. Saat sedang jalan, The Bongsun tidak sengaja menabrak lengan seseorang. Orang tersebut meminta maaf. The Bongsun langsung sadar kalau orang yang ia tabrak suaranya mirip dengan pelaku yang waktu itu di rumah sakit. Ia pun langsung mencari orang itu, tapi The Bongsun kehilangan jejak. The Bongsun merasakan kalau pelaku tersebut mempunyai aroma tubuh yang tidak biasa seperti bau logam berkarat. Setelah The Bongsun sampai di kantor, ia makan bersama dengan Min Hyuk. The Bongsun menceritakan mengenai hal tadi, yang dimana ia bertemu dengan pelakunya di sekitaran lingkungan rumah. Tapi sayangnya ia tidak dapat melihat wajah pelaku, karena pelaku tersebut melewatinya. Mendengar hal itu, Min Hyuk merasa khawatir dengan The Bongsun. Min Hyuk ingin menambah pasukan keamanan lagi untuk dirinya dan Bongsun. Tetapi The Bongsun menolaknya. Ia bilang ke bosnya itu tidak perlu khawatir karena ia akan melindungi Min Hyuk, tidak peduli apapun yang terjadi. Ketika itu Min Hyuk salah tingkah dengan perkataan The Bongsun. Setelah selesai makan, Min Hyuk memperlihatkan meja kerja untuk The Bongsun. Meja tersebut meja yang sering dipakai oleh anak kecil. Dan juga Min Hyuk pun menyuruh The Bongsun untuk belajar bahasa Inggris. Ketika Min Hyuk sibuk dengan tugas kantornya, The Bongsun diam-diam mengamati Min Hyuk. Sedangkan di lain tempat, ibunya The Bongsun seperti biasa berkumpul dengan temannya. Saat sedang asik mengobrol, pelayan toko The Bongsun terkejut melihat video The Bongsun yang sedang mabuk kemarin malam. Video tersebut sudah menyebar luas di internet. Orang tuanya The Bongsun terkejut melihat video itu. Ibunya langsung menelpon The Bongsun untuk memberitahu kalau video The Bongsun yang mengangkat tiang klub malam sudah tersebar luas. Setelah telepon ibunya, The Bongsun terkejut melihat videonya ketika mabuk semalam. Min Hyuk pun menghampiri The Bongsun. Ia menanyakan kenapa dengan dirinya The Bongsun. Karena Min Hyuk yang melihat tingkah The Bongsun sangat aneh. Min Hyuk langsung mengambil handphone The Bongsun. The Bongsun berkata kalau videonya sangat memalukan. Tapi si Min Hyuk malah menggoda The Bongsun. Ia berkata kalau The Bongsun sudah menjadi artis sekarang. 유명인 납셨네. 사인해주세요. Kemudian datanglah sekretaris Min Hyuk. Ia memberikan informasi ke Min Hyuk kalau The Bongsun itu adalah orang yang sangat berbahaya. Dan juga di situ ia memfitnah The Bongsun kalau The Bongsun dilatih oleh pasukan Korea Utara. Saat itu The Bongsun yang sedang bersembunyi di kolong meja, ia mendengarkan semua perkataan sekretaris Min Hyuk. The Bongsun pun bangun. Di situ sekretaris Min Hyuk sangat terkejut. Ternyata selama ia berbicara tadi, ada sosok The Bongsun di dalam ruangan. 거리를 두시는 게 좋을 것 같아요. Kemudian Min Hyuk menelpon Gukdu. Ia memberitahu kalau The Bongsun hari ini berpapasan dengan pelaku. Gukdu langsung panik. Ia menanyakan ke Min Hyuk mengenai keberadaan The Bongsun saat ini. Min Hyuk menjawab kalau The Bongsun sedang di perusahaan dan jangan khawatir karena sedang bersamanya. Di situ malah Min Hyuk khawatir kalau The Bongsun sudah di luar perusahaan karena tidak ada yang menjaganya. Gukdu merasa kesal kenapa The Bongsun malah merahasiakan yang sangat penting dari dirinya. Min Hyuk yang sangat kelelahan mengurus pekerjaannya, ia tidak sengaja melihat The Bongsun tertidur di meja kerjanya. Min Hyuk lantas menghampiri meja The Bongsun. Di sana ia mengamati wajahnya The Bongsun dan sambil mengingat kejadian malam di klub yang saat itu The Bongsun menjadi tontonan para pengunjung di sana. Min Hyuk saat itu langsung menolong The Bongsun. Min Hyuk yang mengamati terus wajahnya The Bongsun, ia ingin memegang kepala The Bongsun dan saat itu tiba-tiba Gukdu datang dan langsung membangunkan The Bongsun. Gukdu marah ke The Bongsun kenapa The Bongsun tidak bilang ke Gukdu kalau The Bongsun bertemu dengan pelaku. Gukdu sangat kecewa. Ia mengetahuinya bukan dari The Bongsun, malah dari bosnya The Bongsun. Gukdu pun setelah itu langsung balik ke kantor polisi. Ia di sana terus mencari bukti-bukti pelaku psikopat itu. Saat itu ia melihat rekaman CCTV yang menampilkan plat nomor mobil pelaku.
Gukdu pun pergi dengan seniornya ke tempat jalanan yang pelaku lewati. Di sana mereka mengamati kalau jalan tersebut tidak terpasang CCTV. Kemudian Gukdu sadar kalau ada bengkel mobil di sekitaran lokasi. Ia dan seniornya mendatangi bengkel tersebut dan menanyakan plat nomor si pelaku itu ke tukang bengkel tersebut. Tapi tukang bengkel itu seperti panik dan ia mengatakan kalau ia tidak pernah melihat plat nomor mobil tersebut. Sedangkan Min Hyuk sedang mampir ke toko Do Bung Sun. Saat itu ia ingin membayarnya, tapi ibunya menolak dengan alasan sudah seperti keluarga. Min Hyuk langsung bingung dengan perkataan ibunya Do Bung Sun. Saat itu ibunya Do Bung Sun menjelaskan kalau Min Hyuk adalah bosnya Do Bung Sun di kantor, jadi sudah seperti layaknya keluarga. Di lain tempat, adiknya Do Bung Sun sedang mengobati preman-preman yang dihajar tempo lalu oleh Do Bung Sun. Preman itu mengatakan kalau ia akan menghancurkan Do Bung Sun karena sudah membuatnya seperti ini. Adiknya Do Bung Sun yang mendengarkan hal itu, ia pun membungkus semua muka preman itu karena ia kesal kalau kakaknya akan mau dihajar oleh mereka. Preman itu tidak mengetahui kalau dokter tersebut adalah kembaran Do Bung Sun yang notabene adalah adiknya. Melihat preman itu dibungkus mukanya, adanya Do Bung Sun menjelaskan kalau area mulut pasien belum sembuh dan untuk mencegah terjadinya hepatitis. Malamnya Do Bung Sun dan sahabatnya akan memasak. Sahabatnya itu membelikan tahu di luar. Sedangkan Do Bung Sun yang sedang memasak merasa sahabatnya itu lama sekali untuk ke supermarket. Padahal jarak dari rumah ke supermarket itu sangat dekat. Do Bung Sun pun menelpon sahabatnya, tapi tidak ada jawaban. Sedangkan di tempat lain, sahabatnya Do Bung Sun itu sedang diikuti oleh pelaku psikopat bertopeng itu. Sahabatnya dihajar dan membuat sahabatnya Do Bung Sun itu terjatuh. Ketika psikopat topeng itu ingin memukul sahabatnya Do Bung Sun, datanglah Do Bung Sun untuk menyelamatkan sahabatnya itu. Do Bung Sun pun langsung membawa sahabatnya ke rumah sakit. Do Bung Sun sangat sedih melihat sahabatnya yang terluka parah. Gukdu yang mengetahuinya, ia datang untuk menjenguk sahabatnya Do Bung Sun. Gukdu menanyakan apa yang terjadi tadi malam. Di situ korban itu menjelaskan mengenai kronologinya ke Gukdu. Gukdu menanyakan kembali apakah temannya itu melihat wajah si pelaku. Tetapi jawaban si korban, ia tidak memiliki wajah. Sedangkan di lain tempat, pelaku psikopat tersebut badannya terluka karena ulahnya Do Bung Sun. Selanjutnya Gukdu berbicara ke Do Bung Sun kalau Do Bung Sun harus bersembunyi di rumah Min Hyuk karena pelaku sudah sering melihat wajah Do Bung Sun walaupun pelaku itu belum menyadarinya. Setelah itu Gukdu langsung pergi untuk menemui Min Hyuk di kantornya. Di situ Gukdu meminta pertolongan untuk menyembunyikan Do Bung Sun di rumah Min Hyuk karena si pelaku sudah 3 kali melihat wajahnya Do Bung Sun. Min Hyuk pun tidak masalah dengan permintaan Gukdu ke dirinya. Setelah Gukdu pergi, Min Hyuk menyadari kalau cinta Do Bung Sun itu tidak bertepuk sebelah tangan karena ia juga melihat Gukdu juga menyukai Do Bung Sun. Keesokan paginya Gukdu menjemput Do Bung Sun. Gukdu kesal kenapa Do Bung Sun memakai make up tebal dan rok pendek. Ia pun dengan coolnya bilang ke Do Bung Sun kalau Do Bung Sun berpenampilan cantik. Do Bung Sun yang mendengarnya salah tingkah. Kemudian Gukdu dan Do Bung Sun sudah sampai di kantor Min Hyuk. Dari jauh Min Hyuk melihat adegan Gukdu dan Do Bung Sun yang layaknya sepasang kekasih. Do Bung Sun yang senang, ia tidak menyadari kalau Min Hyuk mengikutinya dari belakang. Sepanjangan hari di ruangan, Do Bung Sun sangat aneh bertingkah. Min Hyuk pun berkata ke Do Bung Sun sadar untuk kelakuannya. 야, 도봉순. 정신 좀 차리지. Di situ Do Bung Sun masih mengingat kejadian Gukdu yang dirinya dibilang cantik. Sedangkan di lain tempat, Gukdu memberikan bukti baru ke seniornya kalau pelakunya menggunakan topeng di wajahnya. Malam harinya Do Bung Sun yang sudah tinggal dengan Min Hyuk, tiba-tiba datanglah Gukdu ke rumah Min Hyuk. Gukdu yang masuk langsung bilang ke Min Hyuk kalau ia juga harus tinggal di rumah Min Hyuk. 나도 여기 있어야겠어요.
Dan episode 5 bersambung, ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih.